Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadumu 'alad dawam wa ashkuruhu 'alal khairi wal in'ami wa atubu ilaihi minadz dzunubi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah kita, tuntunan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, saya pribadi selaku khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan akan membawa kita hidup bahagia insyaallah di dunia dan kelak di akhirat. Masyarul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, berbagai macam cara yang ditempuh oleh manusia untuk mencari sesuatu yang dapat melegakan jiwanya, mencari kemuliaan di tengah-tengah manusia. Ketika kebutuhan jiwa terpenuhi, perasaan bahagia pun tersegarkan. Namun kadangkala kebanyakan orang melupakan hakikat dan karakteristik kemuliaan yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Di antara begitu banyak nilai kemuliaan yang disampaikan di dalam Al-Quran, ada beberapa karakter akan khatib sampaikan pada khutbah kali ini. Karakteristik pertama yang diungkapkan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang mulia, yaitu mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak dibuat-buat, tidak pamer, tidak sombong, tidak memalingkan pipi, dan tidak tergesa-gesa. Karena berjalannya manusia sebagaimana halnya seluruh gerakan adalah ungkapan dari kepribadian dan perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sehingga jiwa yang tenang, lurus, serius, dan mempunyai tujuan akan menampilkan sifat-sifat ini dalam cara berjalan orang tersebut. Al-Quran menggambarkan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Maksud ayat ini sebagaimana penjelasan Ustadz Said Qutb, bukanlah makna kalimat ini adalah bahwa mereka berjalan dengan gontai, kepala tertunduk, lemah dan lesu seperti dipahami sebagian orang yang ingin menampilkan ketakwaan dan kesalihan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri jika berjalan maka beliau berjalan dengan tegap. Beliau adalah orang yang paling cepat berjalan, paling baik jalannya, dan paling tenang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya tidak melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan matahari berjalan di wajah beliau. Saya tidak melihat orang yang lebih cepat jalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan bumi tertekuk bagi beliau, sehingga ketika kami berusaha mengejar ritme berjalan beliau, kami melakukannya dengan cukup sulit. Padahal beliau berjalan dengan tenang tanpa kesulitan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karakteristik kemuliaan yang kedua bagi orang beriman adalah mereka adalah orang-orang yang tersibukkan malam-malam mereka dengan sujud kepada Zat yang Maha Mulia. Mereka terjaga di tengah malam ketika manusia tidur. Mereka sujud dan berdiri mengarahkan hati mereka ke Arsy Ar-Rahman yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Al-Isra
ayat ke-79. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang mulia. Orang-orang yang mulia tak pernah mengharapkan kemuliaan dari manusia, karena sumber kemuliaan adalah dari Allah semata. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik ketiga adalah kesederhanaan dan keseimbangan dalam keindahan mereka. Hal ini diungkapkan oleh Al-Quran sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ini adalah sifat Islam yang diwujudkan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, juga menjadi arah pendidikan dan hukum Islam yang dibangun atas dasar keseimbangan dan keadilan. Seorang muslim tidaklah bebas mutlak dalam menginfakkan dan membelanjakan harta pribadinya sekehendak hatinya, seperti yang terdapat dalam sistem kapitalis dan pada bangsa-bangsa yang hidupnya tak diatur oleh hukum ilahi dalam semua bidang. Namun penggunaan uang itu terkait dengan aturan menyeimbangkan antara dua perkara, yaitu antara sikap berlebihan dalam menginfakkan dan terlalu menahan. Karena sikap berlebihan atau terlalu menahan harta menghasilkan ketidakseimbangan di tengah masyarakat dalam bidang ekonomi. Masyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Karakter yang keempat adalah orang-orang yang mulia senantiasa menjaga kemurnian tauhid di dalam dadanya, menjaga kehormatan orang lain dan menjaga dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama." Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan atas dosanya. Mentauhidkan Allah dalam posisi akidah Islamiyah, menghindarkan diri dari menganiaya orang lain, membunuh manusia tanpa hak adalah persimpangan jalan antara kehidupan sosial yang tenang, yang padanya kehidupan manusia dihormati dan dihargai, dengan kehidupan yang padanya seorang tak merasa aman terhadap nyawanya. Adapun mencegah diri dari perbuatan zina merupakan persimpangan jalan antara kehidupan yang bersih, yang padanya manusia merasakan peningkatan dirinya dari perasaan hewani yang hitam pekat. Masyiral muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Di antara karakter kemuliaan yang digambarkan Al-Quran terhadap hamba beriman adalah mereka tidak memberi kesaksian palsu maupun ucapan dusta dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Karena orang yang beriman mempunyai urusan tersendiri yang menyibukkan dirinya dari kelalaian, hura-hura, dan berbicara omong kosong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zawra wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Masyiral muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Orang-orang yang mulia juga adalah orang-orang yang segera sadar ketika diingatkan dan mudah mengambil pelajaran jika diberi nasihat. Terbuka hatinya untuk menerima ayat-ayat Allah yang mereka terima dengan pemahaman dan mengambil pelajaran, sehingga mereka mengimaninya dengan keimanan yang penuh dan kesadaran, bukan fanatisme buta dan tidak menenggelamkan wajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana." Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Masyiral muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Masih dalam Quran surat Al-Furqan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah perasaan fitrah keimanan yang mendalam, perasaan senang untuk menambah bilangan orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Tidak cukup kesolihan adalah milik pribadi. Orang-orang yang beriman juga selalu menyenandungkan doa-doa untuk menambah jumlah orang-orang menyembah Allah. Dan yang pertama adalah keturunan dan pasangan mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang terdekat dengan mereka. Mereka itu adalah amanah yang paling pertama yang akan ditanyakan kepada mereka. Itulah hamba-hamba Allah yang maha penyayang yang akan mendapat kemuliaan sesungguhnya berupa surga di sisi Allah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.